makan masih mikirin kerjaan, tidur pun masih mikirin kerjaan. Pokoknya semua otak 24 jam kayaknya mikirnya kerjaan gitu. Oke, halo semuanya. Aku Gita, Business Development di salah satu digital agency. Umur 24. Oke. Langsung aja pertanyaan pertama ya. Apa sih alasan yang bikin lo menjalani hustle culture ini? Awalnya gimana? Oke, mungkin kalau sebagian orang mereka ngerasain hustle culture karena punya tujuan yang terlalu ambis kali ya. Tapi kalau aku sih mungkin salah satu faktornya itu karena perubahan yang dulunya WFO terus jadi WFH. Jadi pas awal-awal WFH itu mungkin 3 bulan pertama itu merasakan namanya gila kerja. Jadi ngerasa semua waktu itu harus dilakukan, harus kerja gitu. Dari pagi sampai malam, bahkan mungkin sampai jam 1 pagi itu terus-terusan kerja gitu. Jadi ada waktu dikit untuk leha-leha, ngerasanya gue leha-leha ya, kenapa nggak kerja ya gitu. Jadi kayak semua waktu harus dilakukan gitu. Iya, ngerasa bersalah gitu. Padahal kan kalau dulu kalau ngantor kan emang ada jamnya ya, kalau istirahat ya udah istirahat gitu kan, kerja ya kerja gitu. Habis hour nah itu membuat apa ya, sampai berat badan juga turun kali ya gitu. Terus pernah juga yang kejadian itu weekend lagi nonton bareng, itu baru 15 menit di bioskop harus meeting, benar-benar keluar gitu. Dan itu ngerasa wah udah gila nih, kayaknya udah gila gitu, udah gak normal sih jadinya gitu. Terus oke. Menurut lo ini perilaku yang normal nggak sih hustle culture ini? Oh enggak sih, karena lo akan ngerasain namanya bukan susah tidur ya, tidur gak tenang, makan gak tenang, kayak dikejar kerjaan gitu ya? Iya, kayak dunia tuh kayak ngejar dunia yang nggak ada ujungnya sebetulnya gitu kan. Sebetulnya harusnya ya udah jalani secukupnya aja, nggak usah terlalu berlebihan gitu sih. Terus berarti lo sadar hustle culture ini bisa berdampak sama kesehatan mental dan fisik? Oh jelas sadar banget sih, karena yang tadi mungkin satu fisik, berat badan turun gitu kan, karena makan tuh jadi mungkin karena kita makannya tidak menikmati ketika makan gitu kan, jadi kayak makan tapi asal masuk gitu kan, mesti kepikiran kerjaan gitu kan, padahal ya udah makan, ya udah nikmatin waktu makan aja gitu. Kalau ini makan masih mikirin kerjaan, tidur pun masih mikirin kerjaan, pokoknya semua otak 24 jam kayaknya mikirnya kerjaan gitu. Terus menurut lo berapa jam idealnya bekerja tuh? Kalau ideal jam bekerja, menurut lo aja nih, menurut pribadi lo. Oke, mungkin kayaknya aku juga belum nemuin secara ideal jam kerja itu harus berapa jam gitu ya. Tapi satu catatannya, bukan berarti semakin banyak jam lo kerja itu semakin bagus gitu. Itu nggak benar gitu kan. Yang gue rasain sekarang itu ya udah cukup 1 jam tapi lo benar-benar kerja produktif, setelah itu lo istirahat, lanjut lagi, nggak usah semua waktu lo isi dengan bekerja gitu sih. Berarti lo masih bisa nggak sih bagi waktu antara kerjaan sama kehidupan pribadi? Awal-awal mungkin ketika ngerasain si hustle itu ya, itu kayak agak sulit sih untuk memisahkan antara kehidupan pribadi dengan jam kerja, itu agak sulit. Weekend pun kayaknya masih kepikiran untuk kerja gitu. Jadi ketika kita ngobrol mungkin event itu sama teman-teman atau sama teman deket gitu kan, itu berkurang. Kayak kita lagi ada di tempat tapi otak kita lagi ada di mana badan gitu. Kita di situ, iya badan kita kemana gitu. Iya betul, jadi kayak badan di situ tapi otak kemana, jadi tuh bikin hubungan sama temen pun atau sama orang yang berinteraksi sama kita pun jadi gak baik gitu. Jadi renggang lah gitu. Iya, jadi renggang. Dengan hustle culture ini, lo yakin gak sih bisa bikin diri lo kaya? Oh, tentu tidak. Yang kaya kayaknya tetap Rafathar deh di dunia ini gitu. Walaupun kita, karena gini sih satu prinsipnya, karena namanya kerjaan itu nggak ada selesainya. Jadi ya
lo mau ngerjain itu sampai jam 1 malam, sampai jam 3 malam, besok-besok tetap kerjaan itu masih ada gitu. Jadi ya masa ya mau tiap hari kayak gitu, dan itu nggak bikin lo kaya juga sih gitu. Belum tentu gitu ya? Ya, belum tentu. Ya. Oke. Satu lagi ya, apa pendapat lo mengenai orang-orang besar yang bisa berhasil dengan pola kerja hustle culture ini? Kan banyak tuh kayak, wah, gua kerja 12 jam nih, tapi hasilnya ada gitu. Atau misalnya nggak sama sekali, kehidupan pribadi nggak ada, dia kerja, tapi hasilnya ada. Mungkin beda-beda. Kayak Elon Musk, Mark Zuckerberg, terus mungkin kayak ya kayak petinggi besar-besar perusahaan unicorn kali ya. Oke, iya sih, mungkin yang kita lihat mereka kerja dan berhasil gitu, tapi kan di balik itu mungkin kehidupannya nggak se ini ya, maksudnya nggak seberhasil itu. Mungkin aja gitu kan di balik itu mereka punya hubungan yang nggak baik nih sama orang-orang sekitarnya gitu, sama keluarganya gitu. Aku pribadi sih maksudnya kalau untuk karir mungkin tercapai gitu. Nah, itu kalau untuk karir itu tercapai, tapi untuk kehidupan pribadi sama hubungan dia sama orang lain itu belum tentu gitu sih. Terus ya terakhir kata penutup nih untuk orang-orang yang masih menjalani hustle culture ini atau orang-orang yang tidak menjalani ini apa? Ya, untuk yang sudah menjalani atau yang mungkin akan mengarah ke sana, coba istirahat sejenak, pikir lagi apa benar yang udah dilakuin itu kayak gitu kan. Terus ya menurut gue sih lakukan itu secukupnya, baik itu kerja apapun lakukan itu secukupnya, karena ya namanya yang berlebihan itu tetap gak baik. Harus sesuai porsi masing-masing ya. Betul. Harus sesuai. Terima kasih kita ya. Oke. Bye. Thank you.